biji ya. Nah, sebelum itu perhatikan ini ada animasi video. Berbiji dan tidak berbiji. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup merupakan seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup, tetapi tahapannya bisa berbeda-beda. Nah, siklus hidup tumbuhan sendiri ya, terdapat siklus hidup tumbuhan pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari biji hingga menjadi tumbuhan dewasa yang kemudian menghasilkan biji baru untuk memulai siklus kembali. Tumbuhan berasal dari biji mengalami perkembangan generatif. Nah, ini silakan dibaca yang pertama. Saudara, biji adalah awal dari siklus hidup tumbuhan. Agar bisa tumbuh, biji membutuhkan kondisi yang tepat, air, udara, dan suhu yang sesuai. Yang kedua silakan Mbak Bila. Kecambah adalah biji yang telah berkecambah dan mulai menumbuhkan akar dan batang yang kecil. Pada tahap ini yang pertama mulai muncul. Yang ketiga selanjutnya silakan Mbak Anissa. Tumbuhan muda, kecambah terus untuk mendaki tumbuhan muda. Daun-daunnya akan makin banyak dan membesar serta batang semakin kuat. Baik, siklus selanjutnya yaitu tumbuhan dewasa. Tumbuhan sudah membesar, memiliki batang, daun, dan siap berbunga. Setelah itu, yaitu tumbuhan berbunga. Tumbuhan menghasilkan bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang siklus hidup yang terakhir yaitu tumbuhan berbuah. Setelah terjadi penumbuhan, bunga berubah menjadi buah. Buah berisi biji yang bisa digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya ada tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan tidak berbiji adalah tumbuhan yang tidak memiliki biji untuk berkembang biak. Tumbuhan yang tidak berasal dari biji mengalami perkembangbiakan vegetatif. Bisa dibaca yang pertama, Mbak Vivi. Tunas, tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan yang berkembang biak yang menghasilkan individu baru dari bagian tubuhnya. Contohnya pisang dan bambu memulai siklus hidupnya dengan tunas. Baik, selanjutnya yaitu ada geragi. Geragi adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di luas-luasnya tumbuh bakal tanaman baru. Contohnya yaitu buah stroberi. Yang selanjutnya ada umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Contohnya yaitu kentang. Dan ada juga beberapa umbi-umbian gratis yaitu bawang. Selanjutnya yaitu ada limpa.
Selanjutnya ada kegiatan kedua, nanti kalian bisa menuliskan di sini ada tumbuhan termasuk siklus hidupnya berbiji atau tidak berbiji. LKPD dikerjakan secara berkelompok ya, terbagi menjadi 2 kelompok. Baik, bisa segera dikerjakan. Sudah selesai kerjaannya? Sudah. Baik, selanjutnya presentasi kelompok ya, tentang perwakilan. Siapa kelompok yang sudah siap untuk maju? Saya, Bu. Ya, Mbak Gia silakan, sama Mbak Vera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pada LKPD yang kegiatan ke-1. Yang pertama, biji. Selanjutnya yang kedua, kecambah. Ketiga, tumbuhan muda. Keempat, tumbuhan dewasa. Kelima, tumbuhan berbunga. Dan yang keenam, tumbuhan berbuah. Contoh LKPD kegiatan kedua, yang pertama adalah tumbuhan paku, siklus hidupnya tumbuhan tidak berbiji atau spora. Yang kedua ada tumbuhan mangga, tumbuhan yang berbiji. Terus ada tumbuhan tomat, tumbuhan yang berbiji. Dan yang keempat bawang merah, bawang putih. Siklus hidupnya tumbuhan tidak berbiji atau umbi lapis. Kelima ada tumbuhan bambu, siklus hidupnya tumbuhan tidak berbiji atau tunas. Dan yang terakhir tumbuhan apel, siklus hidup tumbuhan berbiji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan ya. Baik, dari paparan tadi presentasi yang sudah disampaikan, yaitu ada siklus tumbuhan berbiji yang dimulai dari biji, kecambah, lalu tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, tumbuhan berbunga, dan akan menjadi tumbuhan berbuah. Nah, nanti tumbuhan berbuah itu buahnya kalau sudah matang akan jatuh dan bijinya akan tumbuh menjadi tumbuhan